Yang akan mengajar kita pagi ini adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi. Beliau menjadi berkat untuk Indonesia, bahkan beliau menjadi berkat untuk dunia. Puji Tuhan, beliau adalah seorang dosen tetap di salah satu sekolah teologi, dan beliau adalah seorang pengajar dari pemulihan pria dan keluarga. Banyak dari kita di Ambon yang mengalami pemulihan waktu kita sama-sama ikuti kegerakan dari hamba-hamba Tuhan. Nah, hari ini beliau akan menyampaikan firman Tuhan, dan mari kita sambut Bapak Pendeta Nus Liur. Shalom semuanya. Firman Tuhan itu Allah. Allah itu sama dengan firman-Nya. Firman itu kebenaran. Dan kebenaran membebaskan setiap orang. Firman itu kuasa Allah. Dan kuasa menyembuhkan orang. Firman itu kasih. Kasih itu memulihkan segala sesuatu. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, orang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diteguhkan, hubungan-hubungan retak akan dipulihkan kembali. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuran. Saudara-saudara, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, sebab aku membuat yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Bahasa Tanimbar, Oseseng liang. Gebeirok Ambon berusia 31 tahun. Orang Israel di Mesir 430 tahun. Mereka di padang gurun 40 tahun. Di Babilonia 70 tahun. Dan banyak korban. Mengalami Holocaust zaman Nazi Jerman, 6 juta orang tewas. Silih berganti. Tapi orang suka menghitung masa lalu. Saya mau beritahu hari ini, padang gurun itu menyakitkan, menyebalkan. Tetapi dengar baik-baik, padang gurun itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi jalan tol. Haleluya. Padang gurun macam apa yang kita hadapi? Padang gurun macam apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Padang gurun menciptakan perpindahan level. Mesti ada level yang baru. Karena padang gurun tidak mematikan, tapi padang gurun adalah proses pembentukan karakter umat, pindah dari bangsa yang menjadi budak menjadi bangsa yang merdeka. Padang gurun tidak mengubah Allah.
Padang belantara tidak mengubah Allah. Sungai-sungai yang begitu hebat, menakutkan juga tidak mengubah Allah. Dan Allah tidak tertarik dengan padang gurun. Allah tidak tertarik dengan padang belantara. Tapi Allah tertarik dengan orang-orang pilihannya. Dan Allah tertarik dengan engkau. Kita diperintahkan untuk tidak ingat masa lalu. Karena masa lalu itu punya dua. Bisa yang manis, bisa yang pahit. Yang manis membuat kita terlena, hidup dalam comfort zone, dan kita tidak punya kesempatan untuk mengalami terobosan yang baru. Yang pahit membuat kita terhakimi, menghukum diri kita, dan kita seolah-olah tidak punya masa depan. Tapi Alkitab bilang, aku telah menebus kamu. Tuhan tebus kita, bilang amin. Tuhan tebus masa lalu kita. Seringkali masa lalu itu menjadi pegangan orang untuk menghakimi, untuk menghancurkan potensi kita, dan kita seolah-olah tidak punya harapan lagi. Hari ini Tuhan ingatkan kita di kota ini, aku sudah selesaikan masa lalumu. Dia bilang sama Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat yang kau berdiri itu kudus. Keluar dari tempat masa lalu itu. Masa lalu seburuk apapun, Allah sanggup mengubahnya. Ini penting buat orang percaya, anak-anak kerajaan Allah. Karena fokus kita adalah kerajaan Allah harus terjadi di bumi. Tadi pagi saya dijemput oleh hambanya, Pak Joji sekeluarga. Begitu tiba di depan, sudah ada hambanya Pak Riz jemput di depan mobil. Begitu saya buka pintu mobil, kaki saya sudah keluar. Tapi badan saya belum keluar karena safety beltnya saya belum lepaskan. Mau cepat-cepat salaman dengan hambanya, tapi nggak bisa karena safety belt belum dilepaskan. Itu yang disebut terikat dengan masa lalu. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Saya sudah nyetir mobil di Jakarta 37 tahun. Saya ngerti pemakaian safety belt. Saya tahu bagaimana caranya pakai dan lepaskan. Tapi karena hari ini bahas tentang keterikatan masa lalu, maka Tuhan izinkan supaya safety belt nggak lepas. Sekalipun kaki saya sudah keluar dari mobil, tapi tangan saya nggak bisa jangkau hambanya karena terikat. Anda mau temukan yang lebih dahsyat, mau mengalami terobosan-terobosan, amin. Lepaskan diri dari masa lalu. Karena Tuhan juga adalah Tuhan masa lalu yang menyelesaikan masa lalu kita. Masa lalu bagian Tuhan. Kita suka pakai masa lalu untuk menghakimi orang lain. Kita pakai masa lalu mereka untuk mengatakan engkau nothing. Tuhan ingatkan orang Israel, kamu pernah mengalami penganiayaan 430 tahun di Mesir. Kamu jangan pikir aku nggak lihat. Kamu mengalami problem-problem luar biasa di padang gurun 40 tahun. Kamu dibuang ke Babilonia karena engkau tidak taat. Aku tetap ada di sana. I will be present there. Aku adalah aku. Eser, aku Allah masa lalu. Aku Allah sekarang ini. Dan aku Allah masa depan. Karena Allah dan firman-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun segala sesuatu berubah. Amin. Setiap saya turun di Bandara Patimura, saya itu nangis. Kenapa? Karena semua pagar mengelilingi Bandara Patimura itu beta dulu kerjakan sebagai kanek, campur semen, pasang itu kawat-kawat duri, sampai sekarang masih ada. Posko kami kalau saudara lihat di bandara sebelah kiri itu ada garasi mobil pemadam kebakaran. 3 bulan di situ. Setiap pagi lihat pesawat DC-9 terbang. Gagah betul Tapi lagi penuh abu ini, penuh semen.
Sore-sore Desa 9 Mandala turun. Wih, gagah betul. Orang turun dari pesawat pakai kacamata hitam. Wih, keren. Beta bilang perketua pembahas kepala tukang. Namanya Pak Joni. Joni, satu kali beta akan naik pesawat itu. Beta akan naik pesawat itu. Dan beta akan turun dari pesawat itu pakai kacamata hitam. Lalu Pak Joni dan teman-teman dong bilang, Ale ini bagaya apa orang Tanimbar. Tukang campur semen, angkat pasir. Kok sih naik pesawat apa? Tapi setiap pagi pesawat mendarat. Dia naik lagi. Seperti pung merindukan bulan. Selama 3 bulan. Belum kuliah waktu itu. Satu kali dapat diterima sekolah di Tanah Lapang kecil. Kira-kira 5 tahun kemudian, beta naik pesawat Mandala dari Ambon ke Makassar. Beta rasa kayak sumasu sorga. Karena biasa dari Tanimbar ke Ambon naik kapal perintis. Hidup dengan manusia dan binatang-binatang. Sampai di Makassar sudah selesai acara, beta simpan boarding pass itu di beta kantong celana. 6 bulan beta sebuah. Beta setiap ketemu orang, beta sudah naik pesawat. Ketemu teman-teman di Kuda Mati yang dulu dong bilang beta mungkin, beta sudah naik pesawat. 6 bulan itu boarding pass Mandala saya nggak hilangkan. Itu orang Ambon bilang, itu beta pun sombong tuh. Sombong juga, pindah dari kapal perintis naik pesawat. Siapa yang sombong? Pak Putna. Habis itu saya pernah lagi naik pesawat. Pindah di Jakarta, aktivitas macam-macam. Mulai masuk dalam pemulihan. 1 tahun beta pernah naik pesawat 153 kali. Dalam dan luar negeri. Ketemu anggota jemaat seorang pilot, dia bilang, Pak Pendeta, Anda terbang lebih banyak dari seorang pilot. Barang kenapa? Saya tahu Tuhan bisa ubah orang yang penuh campuran semen untuk naik pesawat di angkasa. Pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah untuk bangsa-bangsa. Karena itu lepaskan safety beltnya dan Anda harus keluar. Mengapa kita gak bisa mencapai sesuatu yang dahsyat? Karena kita masih ingat masa lalu kita. Orang Tanimbar bilang, dolo boleh. Ketemu kalau sebenarnya, dolo boleh. Sekarang beda. Dong sudah di zaman now sampai bikin orang tua now. Tapi sekarang dengar saya beritahu, apapun keadaanmu, Allah sanggup mengubah segala sesuatu. Bilang amin. Jemaat GBI Rock di Ambon, keluar dari comfort zone itu. Keluar dari masa lalu itu. Karena masa lalu tidak pernah membawa engkau dalam kemenangan. Ada istri punya masa lalu, suami punya masa lalu, pemimpin punya masa lalu. Seringkali kita pakai untuk mengintimidasi. Dengar, yang tukang intimidasi itu cuma iblis. Tapi Tuhan selalu memberi pengharapan yang baru. Amin. Dan dia bilang ini, saya lihat. Tidak lihatkah kamu? Aku sedang membuat yang baru. Apa yang baru? Padang gurun diubah menjadi jalan tol. Padang gurun bukan lagi problem, tetapi padang gurun menjadi jalan tol untuk Anda mencapai sesuatu. Padang gurun macam apa yang saudara hadapi? Padang gurun sakit penyakit kah? Problem ekonomi kah? Hubungan suami istri kah? Orang tua anak-anak kah? Dengar saya beritahu, Tuhan tidak tertarik dengan padang gurunmu, tapi dia tertarik dengan engkau. Itu sebabnya dia tebus engkau. Dan engkau harus keluar dari tempat itu.
Karena fokusnya sudah berubah. Fokus tidak lagi pada padang gurun, fokus pada Kristus yang disalib itu. Amin. Pindah dari Wainitu ke Halong Baru, itu juga krisis, bos. Semua perubahan pasti ada krisis, bilang amin. Pindah dari kandungan mama, begitu lahir, krisis. Anak Bataria kalau bayi itu dia bisa bicara, mama kenapa terlambat kasih susu? Dia bilang lebih baik kita masuk pulang tinggal di dalam jua. Setiap perubahan selalu ada krisis. Katakan, dalam perubahan ada krisis. Tetapi krisis membuat kita pindah level. Yusuf dijual sama dia pun kakak-kakak. Beta rasa Yusuf itu orang Tanimbar. Dijual. Dia ikut saja. Sampai di rumah Potifar. Tante cantik mencoba menggoda. Dituduh sebagai pelaku. Dia ikut saja. Masuk penjara, ikut saja. Tidak punya kesempatan membantah. Yang mau saya kasih tahu ialah tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini. Semuanya atas kendali Tuhan. Bilang amin. Apapun Tuhan yang mengendalikan. Karena Tuhan itu Allah yang berkuasa. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Sekalipun pemerintahan berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Sekalipun Anda berubah. Pindah dari Wainitu. Wainitu itu kalau kebaktian berjalan kaki sah. Ongkos yang keluar banyak. Pindah ke Halong Baru, bangun harus lebih pagi. Itu krisis, bos. Bisa bakalai laki bini. Tambah ongkos sedikit. Tunggu orang punya tumpangan yang jemput datang terlambat ketong kesal. Yang jemput sudah datang, yang dijemput belum muncul. Juga bikin kesal. Yang ketawa-ketawa ini pengalaman. Yang seng ketawa itu pelaku-pelaku utama. Apakah itu bukan krisis? Tapi saya mau beritahu saudara-saudara. Ada harganya. Kerajaan Allah itu harganya mahal. Amin. Jadi nikmati. Begitu Anda sampai di Halong Baru, arahkan pandanganmu ke laut sana. Indah sekali. Baik. Orang Papua bilang baik. Tapi saudara mau lihat dari tempat ini ke bawah? Haleluya. Amin. Bukan pemandangan yang indah yang Anda kagumi. Tapi Anda sedang di atas helikopter. Ada begitu banyak jiwa yang terlantar. Ada begitu banyak orang yang belum mengalami kerajaan Allah. Ada banyak keluarga yang hancur lebur. Anak-anak yang tidak punya pengharapan. Dari atas helikopter itu Anda akan lihat mereka. Dan Anda terharu untuk bertindak membebaskan mereka. Itulah jalan baru yang Tuhan ciptakan. Tadinya kita naik angkot. Angkotnya itu pemandangannya itu terbatas. Tapi sekarang Anda di atas helikopter, di atas Halong Baru. Dan saudara lihat berapa banyak orang yang tidak berjumpa dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak mengalami kasih karunia Allah. Berapa banyak orang yang sedang hancur lebur. Suami istri yang tidak bisa hidup bersama. Anak-anak yang terlantar. Semuanya adalah orang-orang yang layak dibawa kepada Kristus. Dan Anda diberikan atmosfer yang baru, diberikan tempat yang baru. Aku bisa membuat yang lama jadi baru, kata Tuhan. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan bisa ubah semuanya. Pengalaman kami keluarga bertahun-tahun melayani. Tapi saya lihat tidak banyak perubahan yang signifikan. Orang bilang bukan orang itu gak berubah. Manusia gak berubah.
Lalu saya mulai serahkan diri untuk melayani, mengikuti pemulihan, pelayanan, pelatihan, bla bla dan seterusnya. Akhirnya saya dan istri punya keputusan. Anggur baru harus ditampung di kirbat yang baru. Jangan ingat-ingat masa lalu lagi. Jangan pakai masa lalu untuk menghakimi, sebab masa lalu sudah selesai. Hari ini kita hidup membangun kerajaan Allah di bumi, dan masa depan pasti gilang gemilang. Bilang amin. Bahkan Tuhan bilang binatang-binatang liar pun akan memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara nggak memuliakan Tuhan, anjing-anjing di kota ini dong memuliakan Tuhan. Apalagi menjelang Natal, babi-babi dan anjing-anjing dong dipersembahkan untuk Natal. Apalagi orang-orang Tani, Mertepa, Kei, itu dong biasa suka makan RW deh. Pak John, seberapa tahun usia? 51. 51 tahun, su makan ikan berapa ekor? Su makan ayam berapa ekor? Babi seberapa ekor? Anjing seberapa ekor? Semuanya mati supaya Anda hidup. Seberapa batang kangkung yang mati supaya Bapak hidup? Seberapa durian yang mati supaya ibu hidup? Semuanya mati buat kita hidup. Dan kayaknya itu nggak cukup. Akhirnya Yesus harus mati supaya kita hidup. Itu pun kita masih kepala batu lain. Apa itu nggak cukup untuk mengatakan bahwa aku tebus engkau, aku mempersiapkan kebutuhanmu, kata Tuhan. Dan sampai di tingkat itu pun Tuhan bersedia turun dari sorga. Anda nggak bisa naik ke sorga karena biayanya mahal. Naik ke sorga itu cuma 2 cara, terangkat atau mati. Tapi kalau terangkat sekarang, ini plafonnya, atapnya tebal, nanti OC jatuh ke bawah lagi. Yang kedua mati. Dan jangan mati sekarang. Karena Pak Joji dong yang siapkan anggaran mati untuk hari ini. Jadi jangan cepat-cepat masuk surga. Tuhan gak suruh kita masuk surga. Tuhan suruh kita hidup dalam kerajaan Allah bersama Raja itu memerintah di bumi untuk selama-lamanya. Dan karena itu Anda punya kuasa. Kuasa untuk apa? Mengubah padang gurun jadi jalan raya. Mengubah sungai-sungai jadi tempat di mana engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Dan semuanya akan takut di bawah otoritas Tuhan. Saya punya pengalaman panjang kalau dicerita nggak habis. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di bumi ini masih ada satu gereja yang takut akan Tuhan. Saya percaya seburuk-buruknya sebuah kota, sehancur-hancurnya sebuah negeri, kalau masih ada gereja di tempat itu, ada harapan kota itu bangkit. Amin. Tapi gereja macam apa? Gereja yang punya visi yang sama dengan Kristus. Tema Kristus ialah kerajaan Allah di bumi. Dan ketika kerajaan Allah bermanifestasi, segala sesuatu akan berubah. Yesus tebus semua masa lalu kita. Yesus tebus semua kebodohan kita. Yesus tebus padang gurun kita. Dan dia bawa kita dalam kemenangan yang dahsyat. Saya berdoa supaya Halong Baru, tempat ini bukan hanya tempat beribadah. Bukan hanya sekedar tempat mendengar firman. Bukan sebuah kebanggaan, tapi dia tempat di mana paradigma kita berubah, di mana fokus kita berubah. Dan lihat di sekeliling ladang sudah menguning. Dari ada banyak jiwa yang hancur. Saya tahu kota ini, saya tahu beberapa tempat. Ada pria yang tinggalkan keluarganya. Anak-anak yang tinggalkan orang tuanya. Wanita yang hidup dalam kehancuran. Gereja jangan diam. Kita punya tempat yang baru. Kita punya jalan yang baru. Bukan soal tempat ibadah. Tapi ada visi besar. Anda lihat ke bawah. Dan banyak orang mesti direbut buat Tuhan. Dari tempat ini dia tidak akan sanggup menampung begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa bikin apa saja. Saya berdoa supaya tempat ini akan dipenuhi oleh begitu
banyak orang. Mereka berbondong-bondong. Bukan cari pendeta yang berkhotbah. Bukan cari pemimpin-pemimpin yang memanage dengan baik. Bukan cari konsumsinya. Tapi mereka datang kepada Kristus. Karena dialah penebus. Dialah juru selamat. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Amin. Aku Allah. Dulu selesaikan engkau. Sekarang sedang bersama engkau. Dan aku di depan bersama dengan engkau. I will be present there.